wabarakatuh. Saya dari kampus Universitas Stella Maris Sumba, program studi administrasi rumah sakit, Fakultas Kesehatan, kelas A semester 2. Poin yang pertama itu tentang pengertian pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah yang bertujuan membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memahami hak dan kewajibannya serta mampu menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurut Kanel, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mempelajari teori tentang negara, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran berbangsa. Mahasiswa diharapkan memiliki sikap nasionalisme, patriotisme, kesadaran hukum, tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan nilai, pendidikan moral, dan pendidikan politik demokrasi bagi makna. Pada bab yang pertama, poin yang kedua itu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara yang baik. Secara lebih rinci tujuannya itu adalah yang pertama itu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran untuk menjaga keutuhan negara dan menghargai perjuangan bangsa. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Di sini mahasiswa memahami pentingnya persatuan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Pada yang ketiga itu membentuk karakter demokratis dan bertanggung jawab. Di sini menjelaskan mahasiswa mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik secara bijaksana dan sesuai dengan hukum. Yang keempat itu menanamkan nilai moral. Jadi menanamkan nilai moral dan etika politik itu mahasiswa dapat bertindak sesuai norma hukum, etika dan nilai kemanusiaan. Yang kelima itu mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Mahasiswa tidak hanya menjadi penghemat. Pada poin yang ketiga, babnya yang pertama itu tentang ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Materi pendidikan kewarganegaraan mencakup beberapa aspek penting kehidupan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi nasional. Mempelajari nilai, makna, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu identitas nasional Indonesia. Membahas ciri khas bangsa Indonesia yang terbentuk dari sejarah, budaya, bahasa, dan nilai sosial. Yang ketiga itu negara dan konstitusi. Itu menjelaskan pengertian negara, sistem pemerintahan, serta fungsi konstitusi, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat itu demokrasi Indonesia. Itu mempelajari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia serta prinsip kedaulatan rakyat. Yang kelima itu hak asasi manusia atau HAM. Ini membahas hak dasar manusia yang harus dihormati oleh negara dan masyarakat. Yang keenam itu geopolitik Indonesia. Itu menjelaskan konsep wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan persatuan nasional. Yang ketujuh itu geostrategi Indonesia. Itu membahas strategi nasional dalam menjaga keamanan, kesejahteraan. Sedangkan poinnya yang keempat, masih bab yang pertama itu landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar konstitusional pendidikan nasional dan pembentukan karakter bangsa. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan
mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter bangsa. Yang ketiga itu kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau DIKTI itu menetapkan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum perguruan tinggi. Ada yang pertama, pengertian filsafat Pancasila. Pengertian filsafat Pancasila, filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philos atau cinta, dan sophia itu kebijaksanaan, sehingga berarti cinta akan kebijaksanaan. Nah, filsafat Pancasila adalah kajian mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar pemikiran, pandangan hidup, dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai filsafat Pancasila memiliki 3 dimensi utama, yaitu ideologi. Ideologi itu membahas hakikat manusia dan realitis kehidupan bangsa. Nah, yang kedua itu epistemologi. Epistemologi itu membahas sumber pengetahuan dan nilai dalam Pancasila. Nah, yang ketiga itu aksiologi. Aksiologi itu membahas nilai moral dan tujuan hidup masyarakat Indonesia. Poin yang kedua, bab yang kedua itu tentang 5 sila atau Pancasila dan maknanya. Pancasila terdiri dari 5 prinsip dasar. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu mengandung makna bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan dan menjunjung tinggi nilai keagamaan serta toleransi antara umat beragama. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama serta harus diperlakukan secara adil dan beradab. Nah, yang ketiga itu persatuan Indonesia. Di sini mengandung nilai nasionalisme dan semangat menjaga keutuhan bangsa dalam beragama. Nah, yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan demokrasi melalui musyawarah. Nah, yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini dia menekankan terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kelima sila tersebut bersifat hierarki dan saling berkaitan. Artinya, setiap sila mendukung dan melengkapi. Pada poin yang ketiga, bab yang kedua itu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai yang pertama itu sumber dari segala sumber hukum negara. Yang kedua itu pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu dasar penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, semua kebijakan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila. 4. Terakhir itu, pada bab yang kedua itu sebagai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi untuk yang pertama itu menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua itu menyatukan masyarakat yang memiliki berbagai suku, agama, dan budaya. Yang ketiga itu memberikan arah pembangunan nasional. Yang keempat itu menjadi pedoman dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, ideologi Pancasila bersifat terbuka. Artinya, dapat berkembang sesuai perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai dasarnya.